Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Irsyad Syahban, NIM 231562010022 dari Prodi Sistem Komputer. Tujuan saya hari ini adalah membahas topik tentang beberapa materi dalam sistem komputer, dan yang pertama gerbang logika, yang kedua konversi bilangan, ketiga multiplexer, dan keempat flip-flop. Yang pertama akan kita bahas adalah gerbang logika. Apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika atau biasa disebut logic gate adalah komponen pembentuk rangkaian elektronik digital. Gerbang logika berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Rangkaian beroperasi berdasarkan nilai logika input dan output menggunakan sistem bilangan biner dengan kode 0 dan 1. Di sini gerbang logika hanya membaca dua angka saja, yaitu 1 dan 0. Jika ada misalnya angka lain seperti 2, 3, dia itu tidak akan membaca. Dia akan membaca hanya 0 dan 1 saja. Nah, di sini ada contoh gerbang logika NOT. Yang pertama, logika NOT. Ada beberapa gerbang logika NOT dan yang lainnya. Di sini yang pertama saya akan bahas adalah gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT disebut juga dengan inverter. Nilai logika pada output rangkaian selalu berlawanan dengan nilai angka inputnya. Saat nilai inputnya berlogika 0, pada output akan berlogika sebaliknya. Seperti contoh ini adalah gerbang NOT. Tabel kebenaran ini adalah tabel kebenarannya. Di sini contoh inputnya adalah 0, maka outputnya akan 1. Begitu juga sebaliknya, ketika inputnya 1, maka outputnya 0. Seperti yang dikatakan tadi, dia rangkaian ini selalu berlawanan dengan nilai inputnya. Jadi ketika inputnya 0, maka outputnya akan 1. Begitu juga sebaliknya, inputnya 1, maka outputnya 0. Di sini kita masuk di gerbang kedua adalah gerbang logika N. Seperti contohnya ini ada gambarnya. Dia inputnya ada 2 dan outputnya ada cuma 1. Gerbang logika N memiliki nilai output berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1, salah satu atau kedua inputnya berlogika 0. Pada outputnya akan berlogika 0. Gerbang logika N dalam rangkaian memiliki simbol. Di sini adalah simbolnya input A, input B, dan outputnya cuma 1. Di sini jika outputnya sama, maka nilainya akan sama. Jika inputnya ada 1 dan 0, maka hasilnya tetap 0. Kecuali inputnya 1, 1, maka hasilnya juga 1. Jika ada angka yang ada nolnya, maka dia akan 0. Kecuali dia sama 1, 1, maka outputnya akan 1 gitu. Di sini ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR memiliki output berlogika 0 pada saat semua inputnya berlogika 0. Untuk kondisi yang lainnya, salah satu atau kedua inputnya berlogika 1, pada output akan berlogika 1. Gerbang logika OR dalam rangkaian memiliki simbol. Seperti ini. Dia hampir sama tadi, cuman kebalikannya. Di sini dia memiliki juga 2 input dan 1 output. Ini adalah tabel kebenarannya. Yang dikatakan tadi, jika di inputnya ada nilai 1, maka outputnya akan 1 juga. Dia akan berlogika outputnya 0 ketika inputnya sama-sama 0 gitu. Jika ada salah satunya bernilai 1, maka outputnya keluarannya akan bernilai 1 juga. Sebaliknya dari bilangan yang N tadi. Yang ketiga adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND dibentuk dari hasil kombinasi dari gerbang logika N dan NOT yang tadi, yang pertama. Output akan berlogika 0 pada saat semua input berlogika 1. Untuk kondisi yang lain, salah satu input logika 0 atau 1 atau 0. Pada output akan berlogika 1. Gerbang logika NAND dalam rangkaian memiliki simbol. Seperti ini dia. Simbolnya adalah pergabungan antara logika N dan NOT. Ada contohnya di sini. Dia memiliki juga 2 input dan 1 output.
Nah, di sini ketika ada salah satu yang outputnya 0, maka dia akan hasilnya akan 1 gitu. Kecuali inputnya sama-sama 1, maka logikanya outputnya adalah 0. Seperti yang tadi tuh yang dijelaskan, yaitu kombinasi gerbang AND dan NOT. Output akan berlogika 0 pada saat semua inputnya 1 ya. Seperti contoh ini, inputnya ada 2, adalah 1 dan 1, maka outputnya 0. Itu dia kebenaran dari gerbang logika NAND. Selanjutnya, di sini ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR dibentuk dari hasil kombinasi gerbang logika OR dan NOT. Nah, seperti yang tadi, output akan berlogika 1 pada saat semua inputnya berlogika 0. Untuk kondisi yang lain, salah satu atau kedua inputnya berlogika 1, pada output akan berlogika 0. Gerbang logika NOR dalam rangkaian memiliki simbol ya, seperti ini simbolnya. Dia juga memiliki 2 input dan 1 output. Di sini yang seperti dikatakan tadi, pada saat inputnya sama-sama 0, maka outputnya akan 1. Sebaliknya, jika ada salah satu inputnya yang berlogika inputnya angka 1, maka outputnya akan tetap 0. Walaupun itu ada misalnya inputnya 0, 1, maka hasilnya 0. Atau 1, 0, maka outputnya juga akan 0. Kecuali jika dia mau 1, inputnya harus 0 ketemu dengan 0 gitu. Itu adalah gerbang logika NOR. Di sini ada gerbang logika XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR. Gerbang logika ini memiliki 2 input juga dan 1 output. Keluaran logika XOR akan memiliki nilai berlogika 1 pada saat semua input mempunyai nilai logika yang berbeda. Nah, jadi di sini jika ada yang berbeda, maka outputnya adalah 1 gitu. Saat kedua input memiliki nilai yang sama, pada output akan memberikan nilai logika 0. Gerbang logika XOR dalam rangkaian memiliki simbol seperti ini. Nah, di sini juga bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini inputnya ada 2 dan outputnya adalah 1. Di sini jika ada input yang sama, maka hasilnya adalah 0. Mau 0 ketemu 0, hasilnya outputnya juga 0. Atau inputnya 1 dan 1, maka outputnya tetap 0. Ketika dia inputnya berbeda, maka hasilnya tetap 1 gitu. Misalnya inputnya 0 dan 1, maka outputnya 1, ataupun 1 dan 0, maka outputnya akan tetap 1 juga. Begitu dia adalah logika dari gerbang XOR. Dan selanjutnya di sini ada gerbang logika XNOR. Yang tadi XOR, di sini adalah ada XNOR. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR. Rangkaian dibentuk dari hasil kombinasi gerbang logika NOR dan NOT. Di sini gerbang logika ini memiliki 2 input dan 1 output seperti yang sebelumnya tadi. Keluaran logika XNOR, input A dan input B, keluaran input A. Input B disederhanakan menjadi output input A dan input B akan memiliki nilai berlogika 1 pada saat semua input mempunyai nilai logika yang sama. Itu dari kebalikan dari XOR tadi. Saat kedua input memiliki nilai yang sama, maka output akan memberikan nilai gerbang logika 1. Gerbang logika XOR seperti berikut ya. Nah, di sini seperti yang tadi juga, inputnya ada 2 dan outputnya 1. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi. Jika ada input yang sama, maka outputnya akan 1, bernilai 1 atau menyala. Ketika ada input yang berbeda, maka outputnya akan bernilai 0. Seperti contohnya ini, 0 ketemu 0 itu hasilnya 1, dan juga 1 ketemu 1 hasilnya tetap 1. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini ada 0 dan 1. Outputnya akan keluar menjadi 0. Dan di sini juga ada 1 ketemu 0 dan outputnya 0.
Nah, itu dia adalah gerbang logika XNOR. Di sini untuk penjelasan tadi tentang gerbang logika sudah selesai, dan di sini kita masuk di konversi bilangan. Apa sih itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang memiliki nilai yang sama. Ini akan digunakan dalam sistem bilangan komputer. Nantinya sistem bilangan komputer ini yang sering dipergunakan dalam codingan atau pemrograman. Jadi komputer itu hanya memiliki bahasa yang dikenal adalah konversi bilangan yang hanya satu juga dan nol, seperti yang tadi. Komputer itu hanya bisa membaca angka 1 dan 0, dan nantinya akan diubah menjadi kata-kata ataupun sebagainya. Di sini ada beberapa konversi bilangan desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke heksadesimal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konversi desimal ke biner. Untuk mengubah desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal yang akan diubah berturut-turut dengan pembagian 2 dengan memperhatikan sisa pembagian. Sisa pembagian akan bernilai 0 atau 1. Contohnya ubah angka 50 ini menjadi bilangan biner. Contohnya bilangan biner itu adalah 1 dan 0 saja yang dikenal. Di sini cara pembagiannya adalah kita setiap bilangan akan dibagikan dengan 2. Lalu bilangan berikutnya akan dibagikan dengan 2 sampai habis. Contohnya seperti ini. 52 bagi 2 adalah 26, berarti sisa 0. Di sini 26 lagi kita akan bagi dengan 2 lagi. Menjadi 26 bagi 2 adalah 13. Berarti habis ya, sisa 0. Di sini 13 bagi 2 adalah 7 sebenarnya 7, tapi karena pembagiannya ini harus bersisa juga 1, jadi 1. 6 bagi 2 3, berarti tidak ada sisanya menjadi 0. Di sini 3 lalu dibagi 2, sisanya 1, berarti mempunyai sisa 1. Ya, ditulis 1, lalu 1 bagi 2 hasilnya adalah 0, berarti sisa 1. Maka cara menyebutkan bilangan binarnya dihitung dari bawah. Misalnya, jadi dihitung dari bawah. Nah, 1 di sini ada 1, 1, 0, 1, 0 dan 0. Nah, itu cara merubah dari bilangan desimal ke biner. Ya, di sini juga kita bisa mengkonversi desimal ke oktal. Untuk mengubah bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal yang akan diubah berturut-turut dengan membagi 8. Untuk desimal ke oktal itu dibagi 8. Sedangkan yang tadi yang desimal ke biner adalah dibagi 2. Di sini dibagi 8 ya. Contohnya di sini kita diberi contoh ubah bilangan 5.819 menjadi bilangan oktal. Ya, situ 5.819 bagi 8 yaitu 727. Berarti bersisa 3, ditulis 3. Lalu hasilnya tadi 5.819 itu bagi 8 727. Jadi 727 bagi 8 lagi menjadi 90. Berarti sisa 7. Lalu tulis 90 lalu bagi 8 lagi menjadi 90 bagi 8 adalah 11, berarti sisa 2. Lalu hasil dari 90 bagi 8 tadi itu ditulis lagi, berarti 11 bagi 8 berarti sisa 1. Hasilnya 1, berarti sisa 3. Ya. Dan hasilnya tadi 11 bagi 8 itu 91, berarti 1 bagi 8 lagi hasilnya 0, berarti sisa 1. Jadi di sini kita sudah dapatkan angka-angkanya, dan tetap dihitung dari bawah ketika kita mau bilangan binernya, bilangan oktalnya kita mau kasih masuk menjadi bilangan oktal, dihitung dari bawah. Jadi yang kita dapatkan adalah 1, 3,
273. Seperti yang di gambar ini gitu. Nah, dan di sini kita masuk lagi di konversi bilangan biner ke oktal. Konversi dari bilangan biner ke oktal dilakukan dengan mengelompokkan setiap 3 digit biner, dimulai dari digit paling kanan, ya, dari paling kanan. Kemudian setiap kelompok diubah secara terpisah ke dalam desimal. Contohnya 110011001101 menjadi oktal. Nah, di sini kita akan membagi-bagi menjadi 3 bagian dulu. Yang pertama itu dari paling kanan 1, lalu 110, 011 dan 001. Nah, di sini bilangan biner itu 11 itu dikenal dengan 3 dan 110 itu dikenal dengan 6 dan 011 itu dikenal sebagai 3. Contohnya seperti di atas, 0 tidak dihitung. Dan untuk 1 itu berarti 001. 0-nya itu hanya sebuah bilangan yang akan dikonversikan dan dihitung lagi dari bawah. Contohnya seperti yang kita dapatkan adalah 1363. Berarti hasil biner ke oktal adalah 3631. Seperti itu. Di sini juga kita mengkonversi biner ke heksadesimal. Konversi dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal dilakukan dengan mengelompokkan setiap 4 digit. Seperti yang kita bahas tadi adalah mengelompokkan 3 digit, dan sekarang kita mengelompokkan menjadi 4 digit. 4 digit dimulai dari digit paling kanan. Contohnya seperti di gambar. Kemudian setiap kelompok diubah secara terpisah ke dalam bilangan desimal. Contohnya seperti gambar. Nah, di sini untuk contohnya adalah 0100111101011110. Kita akan mengubahnya menjadi heksadesimal. Contohnya seperti gambar ini adalah 0100 itu adalah 4 dan 111 adalah 15 yang biasa disebut dengan F. Dan selanjutnya 0101 adalah 5, 1110 adalah 14 atau yang biasa yang disebut dengan angka E dalam heksadesimal. Jadi kita mendapatkan hasil dihitung dari kanan. Berarti 0 01 00 1111 01 01 1110. Untuk mempersingkat angka-angkanya atau mengkonversi bilangan ke heksadesimal itu adalah 4F5E. Berarti 4 itu 4, F itu 15, 5 itu 5, E itu adalah 14. Begitu. Jadi 4 1 5 5 1 4. Itu konversi bilangan ke heksadesimal. Di sini konversi oktal ke biner. Konversi dari bilangan oktal ke biner dilakukan dengan mengubah setiap digit pada bilangan oktal secara terpisah menjadi ikavelin bilangan 3 digit. Contohnya seperti di gambar. Digit oktal adalah 01, 03, 4, 5, 6, dan 7. Di sini kita bagi menjadi 3 digit biner, yaitu untuk 0 adalah 000, 1 adalah 001, 2 adalah 012, 3 011, 4 100, 5 101, 6 110, 7 111. Di sini kita sudah mendapat di sini adalah contoh ubah angka 3527 menjadi biner. Di sini untuk 3 tadi seperti yang contohnya di atas ini adalah 3 dengan bilangan biner adalah 011. Untuk 5 adalah 101, 2 adalah 1010, dan 7 adalah 111. Di sini kita akan mengubahnya menjadi benar. Kita mulai dari bawah, dari 7 tadi, yaitu 111, 010, 101, dan 110. Di sini kita konversi bilangan oktal ke heksadesimal, yaitu
Konversi dari bilangan oktal ke biner heksadesimal dilakukan dengan cara mengubah bilangan oktal ke bilangan biner atau bilangan desimal terlebih dahulu. Berarti kita mengubahnya dulu ke bilangan oktal ke biner dulu, gitu. Jadi contohnya, di sini kita memiliki contoh ubah bilangan 327 menjadi heksadesimal. Nah, kita mengubahnya dulu ke desimal, yaitu 327. Kita mengkalinya dulu dari bawah. Di sini ada rumusnya, yaitu 7 itu dari oktal ke desimal itu kita membagi 8. Berarti 8 kali 0 kali 7 itu. Lalu 2, di sini adalah 2, ada 2 juga. Di sini bilangan pertama 0 itu, bilangan kedua 1, bilangan ketiga adalah 2. Di sini berarti 8 kali 1 kali 2 gitu. Berarti yang ketiga itu 8 kali 2 kali 3 gitu. Hasilnya itu 215. Selanjutnya hasil bilangan desimal yang kita ubah tadi, oktal ke desimal, diubah ke bilangan heksadesimal. Jadi heksadesimal itu ketika kita ingin membagi bilangan lain ke heksadesimal, maka akan dibagi dengan 16. Jadi hasilnya tadi 216 bagi 16, yaitu 13, berarti sisanya adalah 7. Di sini sisanya tadi 13 akan kita bagikan dengan 16, berarti hasilnya 0. Berarti masih ada sisanya 13, atau yang biasa disebut dengan D untuk heksadesimal. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu D7 atau disebut 137 gitu. 137 begitu. Di sini kita akan konversi heksadesimal ke biner. Di sini ada contoh bilangan ubah 2A 5C. Untuk A itu adalah 10, C itu adalah 12. Berarti 2 bagi 16 adalah 001. 10 bagi 16 itu 1010. 5 bagi 16 itu adalah 0101. C itu 12 berarti bagi 16 yaitu 1100. Jadi kita mendapatkan bilangan binernya, jadi dihitung dari bawah, jadi 001 01 01 0010 111100, yaitu konversi heksadesimal ke biner. Tuh. Di sini juga kita konversi heksadesimal ke oktal. Di sini cara pengerjaannya juga sama seperti tadi, yaitu dibagi 3 lalu dikalikan dengan jumlahnya heksadesimal, yaitu di sini kita mendapatkan contoh bilangan yang akan diubah, yaitu 9F2. F itu adalah 15, jadi 9 15 2 menjadi oktal. Itu 9 kita bagi dulu, 9 pertama 9 lalu 15 baru 2. Di sini karena menjumlahkan itu dari kanan, maka kita jumlahkan dulu 2. 2 itu bilangan pertama itu adalah 0, kedua adalah 1, ketiga adalah 2. Jadi kita kalikan dulu ini, 16 kali 0 kali 2 hasilnya 2 gitu. Dengan lalu F itu 15 ya. Di sini untuk mendapatkan heksadesimal maka kita akan kalikan 16, berarti 16 kali 1 kali 15 menjadi 240. Di sini juga adalah 16 kali 2 kali 9, hasilnya 2304. Berarti hasilnya 2304 tambah 240 tambah 2 adalah 2546. Setelah kita mendapatkan hasil konversi heksadesimal ke desimal, selanjutnya dari desimal kita akan ubah ke oktal. Jadi hasilnya tadi 2548 bagi 8, karena untuk mengubah bilangan desimal ke oktal itu
kita bilangannya kita akan buat 8 bagi 8 gitu. Jadi 2546 bagi 8 adalah 318, sisanya adalah 2. Jadi hasilnya lagi 318 tadi kita bagi 8 lagi, hasilnya 39, berarti sisa 6. Di sini 3, lalu hasilnya tadi lagi kita akan bagi 8 lagi, berarti 39 bagi 8 adalah 4, sisanya adalah 7. Nah, di sini tadi lagi hasilnya 4 tadi kita bagi 8 adalah habis, berarti sisa 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya untuk oktal adalah dihitung dari bawah 4 762. Jadi konversi heksadesimal ke oktal itu adalah 4. Itu adalah 4762. Itu. Di sini untuk pembahasan konversi bilangan itu sudah habis, dan kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu multiplexer. Apa sih itu multiplexer? Multiplexer merupakan bagian dari sistem komputer berfungsi untuk memilih data dari sumber tertentu, baik berupa chip, memori, maupun peripheral perangkat keras. Nah, di sini multiplexer itu adalah seperti contohnya ini. Dia itu saya berikan contoh, misalnya ini saya berikan contoh, ini adalah sebuah seperti apa, speaker ya, speaker. Di sini kita mau menyambungkan speaker, tapi ada 4 yang menyambung ke speaker itu. Nah, di sini dia akan mencari yang mana yang masuk ke dia begitu. Di sini ada 4, itu HP, laptop, terus digital stylus dengan digital cable. Nah, di sini dia akan mencari yang mana yang akan terhubung ke dia. Nah, untuk mengetahuinya, di sini kita lihat dulu bagaimana cara multiplexer itu, cara kerjanya. Di sini adalah yang bagian kiri adalah inputnya, dan outputnya itu yang akan keluar. Di sini dia akan mencari bagaimana mana sih yang akan dikeluarkan, outputnya akan berhasil. Di sini saya akan memberikan cara kerjanya. Di sini saya sudah mengerjakan soal untuk mengetahui bagaimana caranya sih. Di sini kita ambil bagian B. Di sini ada nilai tentunya. Di sini P dan R. Di sini sudah ada P dan R bernilai 1. Berarti kita tulis P1, R juga 1. Sedangkan R dan S, sedangkan Q dan S bernilai 0. Berarti kita tulis Q dan S 0 juga gitu. Di sini kita akan terhubung juga dengan contohnya bilangan tadi, yaitu yang pertama gerbang logika. Jadi di sini untuk multiplexer itu akan mencarinya dengan gerbang-gerbang logika. Nah, di sini gerbang logikanya XOR. Di sini adalah XOR. Ada NOT, ada AND, ada NOR. Untuk bilangan XOR itu, jika ada bilangan 1 dan jika ada bilangan 1 dan 0 ketemu dengan 0 itu akan hasilnya tetap 1 gitu. Jadi 1 masukannya, outputnya itu 1, ada 1 0 1 0. Jadi untuk mendapatkan multiplexer itu dia akan melalui gerbang-gerbang ini sehingga menghasilkan inputnya, outputnya gitu. Inputnya adalah 1 0. Untuk gerbang XOR itu, jika ada inputnya bernilai 1, maka outputnya juga 1. Jadi 1 ketemu 0 itu outputnya 1, tulis 1. Dan kita gerbang NOT juga. Gerbang NOT itu membalikkan input. Jadi ketika inputnya 1, maka hasilnya 0. Begitu juga sebaliknya, jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jadi di sini
adalah kita mendapatkan input 0, 1, maka outputnya 1, 0. Nah, dan di sini S jangan dulu karena kita akan mengubahnya ke OR. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan konversi bilangannya XOR dan NOT, yaitu 1 dan 0. Nah, di sini kita melalui lagi gerbang AND dan NOT. AND dan NOT itu pergabungan gerbang AND plus NOT. Nah, jadi gerbang AND itu ketika ada bilangan 1 dan 0 akan hasilnya tetap 0. Tapi di sini N sudah digabungkan dengan NOT, berarti membalikan hasil. Jadi untuk gerbang N itu 1 dan 0, maka hasilnya 0. Tapi di sini sudah digabungkan dengan NOT, berarti hasilnya 1. Jadi 0 itu akan dibalikan menjadi 1 gitu. Nah, dan di sini bilangan S langsung saja kita masukkan di OR, dan hasil N dan NOT tadi itu adalah 1. Nah, jadi di sini bilangan OR. Nah, bilangan NOR itu ketika ada bilangannya 1 dan 0, maka hasilnya tetap 0 kecuali dia adalah bilangan yang sama begitu. Jelas 0 ketemu 0, hasilnya itu 1, atau 1 ketemu 1 adalah 0. Berarti dari bilangan dari output tadi, input tadi, maka hasilnya 0. Berarti kita lihat dari sini. Nah, berarti yang masuk tadi di sini adalah digital cable TV. Berarti yang mengeluarkan di sini di speaker itu adalah digital cable. Nah, itu saja yang bisa. Nah, lalu kita masuk ke bilangan materi ke terakhir kita, yaitu flip flop. Nah, apa itu flip flop? Flip flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan suatu bit secara semi permanen sampai ada 2 perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Prinsip dasar dari flip flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika. Ya, tadi yang pertama gerbang logika, dia kan akan masuk juga di sini di gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nah, ini dia adalah contoh rangkaian flip flop, yaitu yang seperti saya bilang tadi, ada di sini contohnya R itu adalah resistor, D1, D2 adalah dioda, dan itu yang berbentuk TR itu adalah transistor, dan yang C1, C2 itu adalah kapasitor. Lalu yang 9V adalah baterai. Nah, di sini beberapa contoh rangkaian flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang belum mengetahui apa itu flip-flop, nah ini dia. Adalah saya berikan 3 contoh flip-flop. Flip-flop itu adalah lampu-lampu yang menyala-nyala atau berkedip-kedip begitu secara bergantian. Atau di sini ada wiser mobil, contohnya wiser mobil, sender elektrik, atau sirine mobil yang biasa kita lihat di mobil polisi atau ambulans. Nah, sini logika flip flop. Ada di sini beberapa flip flop. Saya mencontohi di sini satu saja, yaitu D flip flop. D flip flop adalah RS flip flop yang ditambahkan dengan satu inverter pada reset inputnya. Sifat dari D flip flop adalah bilangan input D atau data dan pulsa clock berlogika 1, maka output Q akan berlogika 1. Bila input D berlogika 0, maka D flip flop akan berada pada keadaan reset atau output Q berlogika 0. Jadi dia kalau input 1 outputnya juga 1, jika input 0 maka outputnya juga 1. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kebenaran flip flop. Nah, jika 0 ketemu X itu tetap dia akan menyala. Jika 1 ketemu 0 itu hasilnya 1, 0, 1 ketemu 1 adalah 1. Contohnya ini. D itu data, dia akan masuk ke gerbang-gerbang logika juga, dan hasilnya Q berarti menyala begitu. Dia ke flip flop itu lampu-lampu yang menyala bergantian sesuai dengan kode yang diberikan. CK itu 001, D datanya itu X 001, maka Q N tambah 1
adalah 0 ketemu X tetap menyala, 1 ketemu 0 itu akan mati, 1 ketemu 1 itu hasilnya menyala. Jadi dia akan berganti-gantian dari menyala, mati, tetap, menyala, mati, tetap. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari 4 bilangan tadi, 4 data-data tadi yang saya jelaskan, yaitu yang pertama pembahasan tentang gerbang logika, konversi bilangan, multiplexer, flip-flop. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah dan benarnya tolong dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.